Alhamdulillahil malikit tayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, saudara semua jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, khatib berwasiat pada diri sendiri dan mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perintah sifatnya wajib atau sunnah, serta menjauhi segala larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu anugerah yang sangat besar dan rahmat yang agung dari Allah Ta'ala kepada umat kita manusia adalah dikarunia lisan yang menjadi salah satu alat untuk berbicara. Ukurannya memang sangat kecil, tetapi besar ketaatan dan pelanggarannya. Karena melalui lisan, kekafiran dan keimanan itu menjadi tampak jelas. Lisan adalah penerjemah hati dan pemikiran, alat untuk menjelaskan dan sarana untuk menyampaikan pesan. Lisan memiliki bidang yang besar dalam kebaikan dan memiliki tradisi panjang pula dalam suatu kejahatan. Siapapun yang menggunakan lisan untuk hikmah dengan ucapan-ucapan yang baik dan bermanfaat, serta berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti telah bersyukur terhadap nikmat tersebut dan meletakkan lisan pada tempatnya, sehingga dia akan selamat baik di dunia sama dengan di akhirat. Pun demikian sebaliknya, siapapun yang membiarkan lidahnya, lisannya dengan bebas lepas ucapan yang jelek yang dapat menimbulkan dosa, menyakiti hati saudaranya dan menimbulkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan telah berjalan bersamanya dalam segala hal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa orang-orang tidak akan dijeblaskan ke dalam neraka kecuali akibat ulah lisan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qaf ayat 17-18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yatalaqqal mutalaqiyani nganil yamini wa 'anil shimali qa'idan. Ma yaltafitu min qawli illa ladaihi raqibun atidun. Yang artinya bahwasanya ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yaitu Raqib bin Atid, yang senantiasa akan selalu hadir dan mencatat apa yang kita ucapkan. Ketika kita berpuasa pun kita diperintahkan untuk selalu menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayatana tu'amahu wasyarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya dosa apa saja yang bisa timbul yang disebabkan oleh lisan kita? Yang pertama adalah berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaikum bisadaqi fa inna sadaqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazal rajulu yasduqu wa yataharra asadqu hatta yuktaba 'indallahi shadaqan wa iyyakum wal kidzabu fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazal rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Yang artinya adalah hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat si Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah, kata Imam Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada. Ghibah sesuatu yang amat jelek, tetapi tersebar di khalayak ramai, di masyarakat umum. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ghibah hanyalah sangat sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengar pada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Atatruna mal ghibatu?" Qala Allah Ta'ala wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabaitahu wa illam yakun fihi faqad bahatahu. Yang artinya adalah, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuatu kenyataan, ya Rasul? Jawab Rasulullah, jika sesuai dengan kenyataan, berarti engkau telah menghibahnya. Dan jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Selanjutnya ketiga adalah namimah.
atau suka mengadu domba. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah ini sejelek-jelek dari perbuatan. Bahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur. Beliau pun bersabda, yang artinya adalah mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Dan yang keempat adalah mengejek orang lain atau istihza. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairan minhum bala nisaa min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 11. Sifat melecehkan ataupun meremehkan termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Al-kibru batarul haqqu wa hamdun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi yang diremehkan lebih baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah niyahah atau meratapi orang mati. Niyahah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyahah adalah menangis dengan suara yang sangat keras, meraung-raung, bahkan ada yang menyobek bajunya dan menyakiti dirinya sendiri dalam rangka meratapi kepergian si mayit, atau meratap karena di antara kemewahan dunianya yang ia miliki telah lenyap karena musibah. Niyahah adalah perbuatan terlarang. Niyahah termasuk larangan bahkan dosa besar, karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Apa itu? Pertama adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela keturunan. Ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada binatang tertentu. Dan yang keempat, meratapi mayat atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah atau meratapi mayat, bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimanakah caranya agar kita bisa terlepas dan terhindar dari dosa karena lisan kita? Yang pertama adalah taubatan nasuha, menyesal, berhenti dan kembali taat pada Allah, bertekad tidak mau mengulangi lagi, dan meminta halalan dari orang yang kita zalimi. Yang kedua adalah mengetahui akan jeleknya dosa karena lisan. Yang ketiga, mengetahui bahwa dosa lisan itu akan menghapus semua kebaikan kita pada hari kiamat nanti.
Dan yang terakhir adalah menghindari majelis yang di dalamnya ada banyak dosa lisan, seperti majelis riba, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa selalu menjaga lisan kita, mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, karena sebab lisan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja seringkali kita ucapkan kepada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika ngan haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhawatika. Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal 'alal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu sa'an ahwa. Sanuqrika fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lisra fadzakir in nafatid dzikra. Sayadzakkaru man yasha wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.